Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Amang dan Inang, pembacaan dan renungan kita di hari ini terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Lalu Tuhan berfirman, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus dan ikhlas. Demikian firman Tuhan untuk kita semua di hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Rasul Paulus penuh dengan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran. Ketika ia mengirimkan suratnya kepada anak yang terkasih, yakni Timotius, anaknya dalam iman, ia menekankan tentang fungsi dari nasihat itu ketika ia menyatakan demikian kepada Timotius. Mengapa demikian? Mengapa nasihat itu harus terus eksis dalam perjalanan kehidupan manusia, dalam perkembangan ilmu dan perkembangan religi dalam kehidupan manusia? Ketika kita melihat bahwa ternyata ada ajaran-ajaran yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, pengertian-pengertian itu muncul dan seperti menjadi dongeng, silsilah yang terus berkepanjangan dan tidak ada putus-putusnya. Hal apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah pengertian dalam penambahan tentang hukum Taurat. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa yang membutuhkan itu adalah mereka-mereka yang melakukan tindakan kejahatan, yang membunuh orang tuanya, yang berdusta, yang melanggar sumpahnya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berada di dalam kebenaran itu, tentu kita telah melakukan hukum Taurat itu. Sama seperti dalam aspek hukum, hukuman itu tidak pernah diberikan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman yang setimpal tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan dalam pernyataan itulah pemeliharaan tentang kebenaran itu harus tetap berada dalam posisi di mana Tuhan berkehendak apa yang telah dinyatakan harus demikianlah adanya. Tidak ada perlu penambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, nasihat itu lebih sering dinyatakan dari atas ke bawah, orang tua kepada anak-anak. Tidak pernah anak menasihati orang tuanya. Mengapa demikian? Karena ternyata ada prinsip yang jelas dan tegas yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, 3 hal yang harus dipelihara dalam aspek pemberian nasihat itu. Yang pertama, nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Yang kedua, dari hati nurani yang murni. Dan yang ketiga, dari iman yang tulus ikhlas. Ketika kita menasihati seseorang, tentu kita harus mendahului nasihat itu dengan kasih. Sehingga dalam kasih itu, kita menemukan kesempurnaan dari apa yang hendak kita tuju lewat pemberian nasihat itu. Tentu itu akan muncul dari hati yang benar-benar suci. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus pernah berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Apakah kita dapat menasihati seseorang tentang kebenaran firman Tuhan jika hati kita tidak disucikan? Dapatkah kita berkata, inilah kebenaran Tuhan, inilah ketetapan Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya. Padahal kita tidak mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membedakan mana peta dan wilayah kita. Sehingga kita mencampur baurkan segala sesuatunya. Sehingga sesuatu yang campur aduk tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dinikmati dengan baik. Dan ketika kita salah memahami hal tersebut, maka kita akan berbenturan dengan aspek-aspek tentu yang akan mengikat kita dan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sempurna itu.
Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, nasihat itu harus ditetapkan dalam penegasan yang benar. Ketika kita menasihati seseorang, maka diawali dengan kasih dan harus berada di dalam hati yang suci, hati yang murni, dan dalam pemberian nasihat itu harus dilatar belakangi dari iman yang tulus, ikhlas. Mengapa demikian? Kita berlomba-lomba menjadi orang yang selalu menasihati orang banyak, mengucapkan kata-kata mutiara seperti ucapan yang memotivasi seseorang. Tetapi apakah kita benar-benar tulus melakukan hal demikian? Apakah itu dilatar belakangi dari kasih? Ataukah kita hanya menyampaikan itu hanya untuk sebatas konten dan mendapatkan keuntungan dari manisnya kita berkata-kata dalam setiap perbendaharaan pengetahuan yang kita sampaikan dengan lisan dan dengan tegas lewat penyampaian kata-kata nasihat tersebut? Lihatlah ketika Paulus menasihati jemaatnya, dia sedang ingin mengarahkan jemaat tersebut supaya memiliki ketetapan yang benar, supaya tidak dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Karena banyaknya pengertian yang bersifat relatif, sehingga segala sesuatunya menjadi campur baurkan dan ditambah-tambahkan. Dan apa yang ditambah-tambahkan akan mendapatkan kesusahannya sendiri. Sebab firman Tuhan telah berkata demikian, jangan ditambah, jangan dikurang. Jika Tuhan berkata ya, maka itulah yang kita harus teruskan. Jika Tuhan berkata tidak, maka kita harus melakukan hal yang demikian. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang memiliki ketetapan dan otoritas tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pemeliharaan-Mu. Engkau telah menetapkan ketetapan itu dan memberikan kami nasihat lewat para hamba-hamba-Mu, supaya kami tidak diporak-porandakan oleh pengertian-pengertian liar yang membawa kami lari dari keselamatan kami. Dan ampunkan dosa kekurangan kami ya Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.